pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau menyampaikan renungan buat kita yang terambil dari Roma 5 ayat yang pertama. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia banyak melakukan berbagai cara untuk mengatasi kegelisahan, bahkan kekacauan dalam kehidupannya. Salah satu contoh perusahaan Virgin Atlantic, di mana mereka menemukan satu penelitian bahwa 1 dari 3 orang yang masuk ke dalam pesawat, mereka mengalami kegelisahan ketika naik pesawat terbang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Virgin Atlantic menggandeng satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembang aplikasi, dan mereka membuat satu telepon genggam. Aplikasi ini disebut dengan aplikasi terbang tanpa gelisah. Tentunya aplikasi tersebut akan membantu para penumpang pesawat untuk mengatasi kegelisahan yang ditimbulkan oleh rasa asing, bahkan suara bising yang ada di pesawat. Bapak Ibu Saudara, kemudian perusahaan ini melakukannya dan menemukannya dan berhasil. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu terbatas adanya. Ketika manusia mengalami masalah yang begitu komplit dalam kehidupannya, saya mau mengatakan ada satu damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Paulus berkata dalam kitab Roma, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Bukan oleh karena uang yang banyak, bukan oleh karena kita begitu ahli menata kehidupan kita, menata ekonomi, menata keluarga, bahkan menata kesehatan kita, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Paulus berkata, kita yang dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Iman itulah yang membuat kita bisa memiliki damai sejahtera. Mengapa, saudara? Karena firman, karena iman yang kita imani melalui kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengandung janji-janji Allah. Sehingga ketika engkau sedang sakit, engkau beriman kepada firman-Nya, oleh bilur-bilurnya, maka kamu akan disembuhkan. Maka itu akan terjadi. Ketika engkau kekurangan hikmat, dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang merindukannya dan meminta, hendaklah memintanya. Maka firman Tuhan berkata, engkau menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, apapun cara manusia yang dilakukan untuk mengatasi yang namanya kegelisahan, bahkan kekacauan, persoalan yang dalam hidupnya terjadi, saudara, sah-sah saja. Tetapi saya mengatakan ada begitu banyak konflik masalah dalam kehidupan ini. Satu yang dapat mengatasinya adalah
ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, yang mengimani, yang mempercayai firman Tuhan, itulah yang menjadi sumber damai sejahtera. Dalam Yesaya 48 ayat yang 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering akan mengalir dalam kehidupanmu. Bahkan kitab Yohanes, Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab apa saudara? Yesuslah yang sudah diberikan dalam hati kita. Dialah yang menjadi Allah yang menyertai kita sepanjang waktu. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Damai sejahtera dimulai ketika seseorang dipersatukan dengan Kristus dalam iman. Percaya bahwa Yesus Kristus yang memegang kendali kehidupannya. Sepanjang hari ketika kita mau melangkah, ketika kita percaya ada Yesus yang beserta, maka itulah sumber damai sejahtera. Ada banyak hal-hal yang tidak kita bisa lakukan, tetapi ketika kita bersama dengan Dia, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami kegelisahan oleh karena penyakit, oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena persoalan-persoalan dalam rumah tangga, bahkan apapun itu, Yesuslah sumber damai sejahtera. Oleh iman kita yang percaya kepada setiap janji-janjinya, maka Dialah yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Percayalah Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, damai sejahtera itu selalu ada. Mengapa? Karena iman kita menyatu di dalam kebenaran firman, dan kebenaran firman itu mengandung janji, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Dan saya berdoa biar hari ini, bahkan sampai Yesus datang, damai sejahteranya melimpah-limpah dalam kehidupan kita, seperti sungai yang tidak pernah kering. Itulah semuanya bagi saudara dan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati.